Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Avatar yang baru saja rilis di Netflix, yang menceritakan tentang bagaimana awal mula kemunculan Avatar yang memiliki kekuatan pengendalian 4 elemen alam setelah ia menghilang selama 100 tahun. Namun karena Avatar masih sangatlah muda, ia harus berpergian dari satu tempat ke tempat lain untuk mempelajari ilmu pengendalian elemen lain, dan tak hanya itu, ia juga harus menghindari serangan dari negara api yang mencoba menangkap dirinya. Lalu apakah sang Avatar bisa membawa kedamaian bagi seluruh dunia? Wis ra usah kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini bermula di ibu kota negara api ketika seorang pria misterius berusaha kabur dari kejaran para tentara, dan saat ia mulai terdesak, ia akhirnya mengeluarkan jurus pengendalian tanah miliknya untuk melawan para tentara dari negara api tersebut. Sayangnya, karena para tentara itu terlalu banyak, ia pun memberikan sebuah gulungan penting berisi informasi tentang negara api yang akan memulai peperangan pada rekannya. Dan ia juga menyuruh rekannya untuk segera memberikan gulungan itu pada raja di kerajaan tanah, agar mereka bisa bersiap menghadapi pasukan negara api. Setelah rekannya pergi, pria misterius itu kemudian berusaha menghadapi para tentara negara api yang mencoba menghentikannya. Namun karena para tentara itu terlalu banyak, ia akhirnya berhasil ditangkap dan dibawa menuju ke hadapan sang raja api, yaitu Raja Sozin. Tanpa disadari, ternyata sejak awal Raja Sozin sengaja membuat informasi palsu tentang negara api yang akan menyerang kerajaan tanah, agar negara-negara lain berkumpul dan melindungi kerajaan tanah tersebut. Dan ketika semua orang berfokus pada kerajaan tanah, ia pun bisa menyerang para pengendali udara dengan leluasa, karena ia yakin bahwa di antara para pengendali udara terdapat seseorang yang bisa menghentikan tujuan mereka untuk menguasai seluruh dunia, yaitu sang Avatar pengendali 4 elemen. Selama ribuan tahun, keberadaan sang Avatar membuat keempat negara, yaitu negara api, air, tanah, dan udara hidup dengan rukun. Karena setiap kali sang Avatar meninggal, maka ia akan bereinkarnasi ke dalam tubuh lain secara berurutan, mulai dari pengendali air, tanah, api, hingga pengendali udara. Lalu setelah Avatar terakhir yang berasal dari negara api meninggal, Raja Sozin menyadari bahwa inilah waktu bagi negara api untuk menguasai seluruh dunia, karena mereka tahu Avatar yang selanjutnya pasti berasal dari para pengendali udara, sehingga mereka pun berencana untuk menghancurkan seluruh orang yang merupakan pengendali udara. Sementara itu, di kuil udara selatan, tempat di mana para pengendali udara berada, terlihat bahwa semua orang sedang sibuk menyiapkan festival untuk menyambut datangnya sebuah komet besar. Bahkan para pengendali udara yang berasal dari kuil lain pun juga ikut berkumpul di sana. Di tengah kesibukan tersebut, para biksu ternyata sudah mendengar berita tentang negara api yang hendak menyerang kerajaan tanah, sehingga mereka berencana menyuruh salah seorang anak muda bernama Aang yang mereka yakini sebagai Avatar selanjutnya untuk pergi membantu kerajaan tanah, karena ia memiliki keterampilan dalam pengendalian udara yang jauh lebih baik dari orang-orang lainnya. Meski begitu, salah satu biksu bernama Gyatso yang juga merupakan sahabat Aang mencoba menolak permintaan para biksu lain, karena ia menganggap bahwa Aang masih seorang anak-anak yang belum memiliki banyak pengalaman, sehingga jika ia dikirim ke dalam peperangan begitu saja, maka ia pasti akan kalah oleh negara api yang jauh lebih kuat dalam hal pertempuran. Sayangnya, karena Aang merupakan seorang Avatar, mau tak mau ia harus menjalankan tugasnya demi menjaga perdamaian dunia, sehingga salah satu biksu memutuskan untuk mengirim Aang pergi berlatih ke kerajaan lain, agar ia bisa segera menguasai pengendalian keempat elemen, yaitu air, tanah, api, dan juga udara. Ketika biksu Gyatso mengatakan hal itu pada Aang sempat menolak, bahkan ia tak mengharapkan kekuatan seorang Avatar, karena ia hanya ingin hidup damai bersama biksu Gyatso dan juga para pengendali udara lainnya. Tetapi meski begitu, biksu Gyatso tetap menegaskan bahwa Aang harus melakukan tugasnya sebagai seorang Avatar, karena ia memiliki kewajiban untuk menyatukan seluruh negara dan menciptakan kedamaian di seluruh dunia. Singkat cerita, saat tengah malam, Aang yang saat itu sedang merasa ketakutan akhirnya memutuskan untuk pergi menenangkan diri bersama bison terbang miliknya yang bernama Appa. Tetapi tanpa disadari, saat Aang pergi, ternyata para pasukan negara api yang dipimpin oleh Raja Sozin sudah hampir tiba di kuil udara selatan.
Tak butuh waktu lama, para pasukan negara api akhirnya tiba dan langsung menyerang seluruh orang yang ada di kuil udara selatan tersebut, sehingga terjadilah pertempuran yang sangat epik antara para biksu pengendali udara melawan para tentara pengendalian api. Sayangnya, karena hari itu merupakan hari di mana sebuah komet besar sedang melintas di atas bumi, para pengendali api pun mendapatkan kekuatan besar yang membuat mereka mampu mengalahkan para pengendali udara dengan sangat mudah, padahal para pengendali udara jauh lebih terampil daripada para pengendali api itu. Lalu ketika Biksu Gyatso bertemu dengan Raja Sozin, mereka pun sempat berduel dengan sangat sengit, namun sayangnya kekuatan dari komet membuat Raja Sozin berubah menjadi monster pengendali api yang sangat mengerikan, hingga akhirnya para pengendali api berhasil melenyapkan seluruh pengendali udara yang ada di kuil tersebut. Di sisi lain, saat Aang sedang dalam perjalanan, ia sempat dihadang oleh sebuah badai besar yang membuat Aang beserta Appa tertelan oleh ombak berukuran sangat tinggi. Namun ketika Aang hampir saja tenggelam, tiba-tiba dirinya mulai mengeluarkan cahaya yang langsung mengendalikan air yang ada di sekitarnya. Shin kemudian beralih ke kutub selatan, tepatnya di sebuah pemukiman kecil bernama Wolf Cove, di mana beberapa warga dari suku air tinggal. Terlihat seorang kakak beradik bernama Sokka dan juga Katara sedang mengarungi perairan es yang ada di sekitar sana untuk mencari beberapa ikan sebagai bahan makan malam mereka. Di tengah perjalanan, tanpa disadari, tiba-tiba perahu mereka mulai terseret arus, yang mana hal itu membuat Sokka dan Katara terdampar di sebuah dataran es, di mana di sana mereka menemukan sebuah bongkahan es misterius. Tak lama kemudian, bongkahan es itu pun retak dan memancarkan cahaya yang langsung menembus angkasa. Lalu dari dalam bongkahan es itu, muncul seorang anak berkepala botak dengan gambar panah di kepalanya, yang tak lain adalah sang avatar Aang. Awalnya, Sokka tak ingin terlibat dengan anak itu, tetapi karena Katara tak bisa membiarkannya di sana begitu saja, mereka pun akhirnya membawa Aang menuju ke pemukiman, dan ketika nenek Katara melihat tubuh Aang, ia langsung mengetahui bahwa Aang merupakan pengendali udara yang berasal dari kuil udara. Sementara itu, di dalam sebuah kapal perang milik pasukan negara api, seorang pangeran bernama Pangeran Zuko menyadari bahwa avatar kini telah kembali, sehingga ia meminta pada pamannya yang bernama Paman Iroh untuk menyerang pemukiman suku air yang ada di sekitar sana, karena ia yakin bahwa avatar pasti bersembunyi di dalam pemukiman tersebut. Sudah 3 tahun, Pangeran Zuko mencari keberadaan avatar agar ia bisa menunjukkan pada ayahnya, yaitu Raja Ozai, Raja Negara Api saat ini, bahwa dirinya pantas menjadi putra mahkota Raja Api yang akan melanjutkan tahta kerajaan ayahnya itu, sehingga Zuko pun mencoba melatih kekuatannya lagi agar ia bisa mengalahkan sang avatar. Di sisi lain, ketika Aang terbangun dari pingsannya, betapa terkejut dirinya karena ia sekarang berada di wilayah suku air selatan, dan saat ia bertemu dengan Sokka, ia pun mencoba memperkenalkan diri padanya. Namun karena ia tak bisa menemukan keberadaan Appa, Aang mencoba memanggil Appa dengan sebuah peluit khusus, hingga akhirnya Appa datang dan membuat semua orang terkejut dengan kehadiran makhluk besar yang disebut sebagai bison terbang itu. Setelahnya, Aang pun menceritakan tentang dirinya yang berasal dari kuil udara selatan, namun tampaknya Aang tak sadar bahwa ternyata dirinya sudah tertidur selama 100 tahun, karena 100 tahun yang lalu, Raja Api Sozin telah melenyapkan seluruh pengendali udara yang berasal dari kuil udara selatan, yang mana hal itu menjadikan Aang sebagai seorang pengendali udara terakhir. Nenek Katara yang bernama Grand kemudian menceritakan bahwa dahulu keempat negara, yaitu negara air, tanah, api, dan udara hidup dengan damai, tetapi semuanya berubah ketika negara api mulai menyerang. Di tengah kekacauan tersebut, hanya avatar sang pengendali 4 elemen lah yang bisa menghentikan negara api, tetapi entah mengapa, ketika dunia sedang membutuhkannya, tiba-tiba sang avatar menghilang sehingga negara api pun berhasil menguasai dunia dan menciptakan era kegelapan. Saat Aang sedang bersedih, Katara pun mencoba menceritakan bahwa tidak hanya Aang yang mengalami kehilangan akibat ganasnya serangan negara api, karena dulu saat Katara masih kecil, pasukan negara api juga telah menghancurkan desanya, termasuk merenggut nyawa ibunya, yang rela berkorban demi menutupi jejak Katara yang merupakan seorang pengendali air.
Setelah kejadian itu, ayahnya pun pergi dari desa untuk membalas dendam pada para pasukan negara api, tetapi sayangnya hingga kini ayahnya tak pernah kembali lagi. Namun Katara yakin bahwa ayahnya mungkin masih hidup dan ia kini berada di suku Air Utara, yaitu suku air terkuat yang hingga kini masih mencoba melawan para pasukan dari negara api. Singkat cerita, ketika Katara sedang menunjukkan kekuatan pengendalian air miliknya pada Aang, tanpa disadari, tiba-tiba mereka melihat ada sebuah kapal perang milik negara api yang sedang mengarah ke tempat mereka. Sehingga Sokka pun langsung mempersiapkan seluruh orang untuk berperang melawan pasukan negara api tersebut. Lalu saat Zuko tiba, ia mengatakan bahwa dirinya hanya menginginkan sang avatar yang sedang bersembunyi di sana. Sehingga Sokka pun berencana menyerahkan Aang demi melindungi para penduduk lainnya. Tetapi setelah Katara meyakinkan bahwa mereka membutuhkan kekuatan Aang, Sokka akhirnya mencoba memberanikan diri untuk menantang pemimpin dari para pasukan negara api itu. Dengan kecerdikannya, Sokka mencoba menantang duel 1 lawan 1 dengan Zuko karena ia tahu bahwa dirinya tak mungkin bisa menang melawan para pasukan negara api yang memiliki kekuatan pengendalian api tersebut. Dan karena Zuko merupakan seorang pangeran, ia pun akhirnya menerima duel itu. Sayangnya, kekuatan Zuko ternyata sangatlah kuat sehingga ia mampu mengalahkan Sokka dengan sangat mudah, dan saat ia hendak menghabisi nyawa Sokka, Aang pun datang dan mencoba melawan Zuko beserta anak buahnya dengan kekuatan pengendali udara miliknya. Menyadari bahwa Zuko sangatlah kuat, Aang akhirnya memutuskan untuk menyerahkan dirinya sendiri pada Zuko karena ia tak ingin Zuko dan pasukannya menyerang para penduduk desa seperti yang terjadi pada keluarga Katara sebelumnya. Setelah melihat Aang dibawa oleh para pasukan negara api, Katara berusaha meyakinkan kakaknya bahwa mereka harus segera menyelamatkan Aang, hingga akhirnya mereka berdua memutuskan untuk menyelamatkan Aang dengan menaiki apa. Sementara itu, di dalam kapal para tentara negara api, entah mengapa tiba-tiba Paman Iroh datang dan menyapa Aang dengan sangat sopan. Bahkan ia pun mencoba menjelaskan pada Aang tentang peperangan yang dimulai oleh negaranya sendiri. Iroh mengatakan bahwa hal yang dilakukan oleh negara api merupakan sebuah kejahatan, tetapi Iroh sangat mengharapkan adanya kedamaian dunia, sehingga ia berharap dengan ditangkapnya sang avatar, maka negara api akan menghentikan peperangan yang sudah berjalan selama 100 tahun ini, meski dirinya sendiri masih tidak yakin dengan hal itu. Lalu saat Iroh hendak pergi, Aang diam-diam menggunakan kekuatan udaranya untuk mengambil kunci dari celana seorang penjaga hingga akhirnya ia berhasil keluar dan bersembunyi di dalam salah satu kamar yang tak lain merupakan kamar milik Zuko. Setelah mendapatkan tongkat miliknya, Aang pun segera kabur dengan menggunakan tongkat yang bisa membuat dirinya terbang, sementara Zuko berusaha menjatuhkan Aang dengan kekuatan api dan berhasil mengenai Aang, tetapi untungnya Katara dan Sokka datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Sejak saat itu, Katara dan Sokka memutuskan untuk menemani Aang karena jika mereka kembali ke Wolf Cove, maka para pasukan negara api itu pasti akan mengikuti mereka, dan mereka juga tahu bahwa Aang sedang membutuhkan bantuan untuk menghentikan peperangan yang ditimbulkan oleh negara api. Singkat cerita, Aang dan kawan-kawan kemudian pergi ke kuil udara selatan untuk mencari tahu apakah masih ada yang bisa mereka temukan di sana. Namun sepertinya tempat itu sudah lama tidak ada yang menghuni karena banyak bangunan yang hancur dan ditumbuhi oleh tanaman-tanaman liar. Lalu ketika Aang menyadari bahwa Biksu Gyatso sudah meninggal dunia, entah mengapa tiba-tiba panah yang ada di kepalanya mulai menyala dan ia pun kehilangan kendali atas dirinya sendiri, yang mana hal itu membuat dirinya tak sengaja menciptakan sebuah tornado angin dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Tak lama kemudian, Aang teringat kembali dengan perkataan Gyatso yang dulu mengatakan bahwa Aang merupakan teman terbaik bagi dirinya, dan pada akhirnya Aang pun mulai sadar hingga ia berhasil mengendalikan dirinya lagi. Awalnya, Aang kebingungan dengan apa yang harus ia lakukan, namun ia teringat kembali dengan perkataan Gyatso yang menyuruh Aang untuk mempelajari seluruh elemen, dan karena ia merupakan seorang avatar, ia harus bisa menyelesaikan tugasnya demi membawa kedamaian bagi seluruh dunia. Mereka lalu berencana pergi ke sebuah kuil yang letaknya tak jauh dari tempat mereka berada, di mana di sana dulunya merupakan kuil milik pendahulu Aang, yaitu Avatar Kyoshi, dan mereka berharap mereka bisa menemukan sesuatu di sana yang bisa membantu Aang untuk mempelajari elemen lain.
Mendengar hal itu, Sokka awalnya berencana untuk pulang karena ia ingin menjaga kampung halaman miliknya, tetapi Katara justru mengatakan bahwa mereka harus membantu Aang untuk melawan negara api, karena dengan menghentikan negara api, maka mereka bisa menjaga kedamaian di kampung halaman mereka, bahkan mereka juga bisa membawa kedamaian di seluruh dunia. Sebelum Aang dan yang lain pergi, mereka sempat menemukan seekor lemur bersayap yang tak sengaja masuk ke dalam tas milik Katara. Dan tanpa disadari, ternyata sebelum Katara pergi, Grand sempat memasukkan sebuah gulungan berisi teknik-teknik untuk melakukan pengendalian air yang sudah diwariskan secara turun-temurun oleh para pengendali air dari suku mereka. Kemudian saat mereka pergi dari sana, lemur terbang itu ternyata masih mengikuti Aang, yang mana hal itu membuat Aang akhirnya menamai hewan itu dengan sebutan Momo dan mengajaknya pergi bersama mereka. Sementara itu, di dalam kapal perang, Zuko tampaknya sangat marah karena ia telah gagal menangkap sang avatar yang sudah ia cari selama 3 tahun terakhir, sehingga Paman Iroh pun berusaha menenangkannya dengan mengatakan bahwa usaha Zuko tidaklah sia-sia. Paman Iroh kemudian mengajak Zuko untuk pergi ke sebuah pelabuhan yang merupakan markas dari salah seorang panglima negara api, berharap mereka bisa menemukan informasi tentang sang avatar. Tetapi tampaknya Paman Iroh hanya ingin membeli beberapa camilan di sana. Di sisi lain, ketika Aang dan yang lain sampai di Pulau Kyoshi, tiba-tiba mereka diserang oleh beberapa prajurit kipas yang mengira bahwa mereka adalah seorang penyusup. Namun setelah mereka sadar bahwa Aang merupakan seorang avatar, mereka akhirnya membawa Aang dan yang lain untuk bertemu dengan para sepuh yang ada di pulau mereka. Awalnya, para sepuh berencana untuk menolak kedatangan Aang karena mereka sudah lama mengasingkan diri dan menolak kedatangan orang-orang yang berasal dari luar pulau. Tetapi setelah Aang berusaha meyakinkan bahwa dirinya hanya ingin mempelajari cara untuk menjadi avatar dari avatar Kyoshi, para sepuh pun akhirnya menerima Aang dan mereka akan membantu Aang untuk mencapai tujuannya. Salah seorang prajurit kipas bernama Suki kemudian mengatakan bahwa dirinya merupakan salah satu dari para prajurit kipas yang disebut sebagai Kesatria Kyoshi, di mana Kesatria Kyoshi ini dibentuk oleh avatar Kyoshi sendiri dan diwariskan secara turun-temurun untuk menjaga keamanan pulau dari orang-orang luar yang membahayakan warga mereka. Malamnya, ketika Zuko dan Iroh sedang meminta peta terbaru dari pangkalan milik negara api, Panglima bernama Zhao yang mendengar percakapan itu pun akhirnya menyapa Zuko yang merupakan seorang pangeran tersebut, dan ia berniat untuk membantu mereka asalkan Zuko dan Iroh mau menunggu hingga esok hari. Zhao kemudian mendengar kabar dari anak buahnya bahwa Zuko ternyata berhasil menemukan sang avatar dan ia kini sedang mengejarnya, sehingga ia menyuruh anak buahnya untuk melaporkan segala keanehan yang terjadi di sekitar sana untuk menemukan di mana sang avatar berada saat ini. Singkat cerita, keesokan harinya saat Katara sedang mencoba berlatih pengendalian air miliknya, ia mencoba mengajak Aang untuk berlatih bersama, namun tampaknya Aang masih belum siap untuk berlatih melakukan pengendalian air, dan mereka pun malah bermain air bersama-sama. Sebagai seorang tamu spesial, Aang dan kawan-kawan disambut dengan berbagai makanan lezat, bahkan para anak-anak dari Pulau Kyoshi tampaknya sangat menyukai Aang yang memiliki sifat periang, tetapi para sepuh justru merasa khawatir jika keberadaan Aang akan menjadi ancaman bagi para penduduk pulau tersebut. Sementara itu, ketika Sokka sedang berlatih menggunakan bumerang, tiba-tiba Suki datang menghampirinya karena ia sepertinya tertarik pada Sokka. Namun sayangnya saat Sokka hendak pamer kekuatan miliknya, ia justru berhasil dikalahkan oleh Suki dengan sangat mudah, yang mana hal itu membuat Sokka merasa malu dan ia pun meninggalkan Suki begitu saja. Setelah menginap di Pulau Kyoshi selama beberapa hari, Aang tampaknya tak bisa menemukan petunjuk apapun dari avatar Kyoshi, bahkan ia menjadi semakin kebingungan dengan apa yang harus ia lakukan untuk menyelamatkan dunia dari kekejaman negara api. Menurut sejarah, avatar Kyoshi dulunya merupakan seorang yatim piatu yang pernah bekerja sebagai seorang pelayan keluarga terkaya di pulau tersebut. Bahkan ia juga dikenal sebagai seseorang yang pendiam, namun entah mengapa ia bisa menjadi sosok avatar yang dikenal sebagai prajurit tangguh. Aang lalu mengatakan bahwa ia sebenarnya takut untuk mempelajari ilmu pengendalian karena ia masih teringat dengan masa lalu ketika ia sedang mempelajari ilmu pengendalian udara. Ia tak sengaja menghempaskan teman-temannya hingga mereka hampir terjatuh dari jurang. Meski begitu, Katara terus berusaha meyakinkan Aang bahwa kekuatan yang dimiliki oleh Aang bukanlah sebuah ancaman. Bahkan jika Aang bisa mengendalikan kekuatan itu dengan benar, maka ia bisa saja memakai kekuatan itu untuk membawa kebaikan bagi dunia. Di
Di sisi lain, saat Zuko dan Iroh sedang berkeliling, mereka tiba-tiba mendapat informasi dari salah satu pedagang yang sempat melihat adanya sapi terbang di sekitar Pulau Kyoshi, dan mereka sadar bahwa Zhao ternyata diam-diam pergi dari sana untuk menangkap sang avatar, sehingga mereka pun bergegas pergi ke Pulau Kyoshi untuk menangkap avatar terlebih dahulu. Sementara itu, saat Sokka melihat Suki yang sedang berlatih dengan para prajurit Kyoshi lainnya, ia pun meminta Suki untuk mengajari cara bertarung agar ia menjadi lebih kuat dari sebelumnya, dan di sana mereka berdua tampaknya mulai menyukai satu sama lain. Lalu saat Aang sedang mencari pencerahan di depan patung avatar Kyoshi, entah mengapa tiba-tiba ia masuk ke dalam dunia roh, di mana di sana ia bertemu dengan sosok avatar Kyoshi secara langsung, dan avatar Kyoshi pun mengatakan bahwa sebagai seorang avatar, Aang harus bisa mengendalikan seluruh elemen agar ia menjadi lebih kuat dari orang-orang lainnya. Aang mengatakan bahwa kekuatan yang ia miliki sangatlah berbahaya, tetapi avatar Kyoshi mengatakan jika Aang bisa mengendalikannya, maka kekuatan itu bisa digunakan untuk menyelamatkan orang-orang lain dari kejahatan. Tak lama kemudian, tiba-tiba terdengar suara lonceng yang menandakan bahwa sebuah kapal perang milik negara api telah datang di Pulau Kyoshi, sehingga para sepuh berusaha menahan Zhao beserta pasukannya itu dengan mengatakan bahwa mereka tak pernah menerima tamu sama sekali, termasuk sang avatar sekalipun. Meski begitu, Zhao ternyata tak percaya dengan perkataan para sepuh, sehingga ia menyuruh para pasukannya untuk mencari keberadaan avatar, dan pada akhirnya para sepuh beserta kesatria Kyoshi dan juga Sokka terpaksa harus melawan Zhao dan pasukannya untuk mencegah mereka mendapatkan sang avatar. Sementara itu, saat Zuko menyadari bahwa Zhao ternyata sudah datang lebih dulu, Iroh mengatakan bahwa ada kemungkinan avatar saat ini sedang tidak berada di pemukiman, melainkan ia pasti sedang berada di dekat patung avatar Kyoshi, karena ia pasti datang ke sana untuk mencari bantuan dari avatar sebelumnya. Namun ketika Zuko hendak pergi ke sana, ia justru dihentikan oleh Katara yang mencoba mengulur waktu, karena Aang saat ini sedang berada di dalam dunia roh, sehingga terjadilah pertarungan sengit antara Zuko melawan Katara. Di sisi lain, avatar Kyoshi ingin menunjukkan pada Aang bahwa kekuatan avatar bisa membawa kebaikan jika ia bisa mengendalikannya, dan ia pun mengambil alih tubuh Aang untuk menyelamatkan Katara yang saat itu hampir dikalahkan oleh Zuko. Tak hanya itu, avatar Kyoshi juga menggunakan kekuatan avatar miliknya untuk menyelamatkan para warga desa yang sedang diserang oleh Zhao beserta pasukannya, dan di sana ia pun mengeluarkan ulti pengendalian 4 elemen sekaligus, hingga ia berhasil membuat Zhao lari terbirit-birit meninggalkan Pulau Kyoshi. Setelah kejadian itu, Aang mengatakan bahwa ia harus segera pergi karena jika ia terus berada di sana, maka pasukan negara api itu pasti akan datang lagi dengan membawa lebih banyak pasukan, yang mana hal itu bisa membahayakan para warga Pulau Kyoshi. Sebelum pergi, sang sepuh mengatakan bahwa ia merasa terhormat karena ia bisa bertemu dengan sang avatar, dan jika nanti mereka membutuhkan bantuan, maka para kesatria Kyoshi akan datang untuk berjuang bersama sang avatar. Tak hanya itu, Suki yang menyukai Sokka pun sempat memberikan sebuah ciuman perpisahan serta memberikan sebuah kipas agar Sokka tak melupakan dirinya, yang mana hal itu membuat Sokka menjadi semakin sok keren padahal sebelumnya ia sempat menolak untuk pergi ke Pulau Kyoshi. Di tengah perjalanan, Aang mengatakan bahwa avatar Kyoshi sempat berpesan pada dirinya bahwa mereka harus segera pergi ke tempat suku air utara berada, karena di sana akan ada sebuah petaka yang hanya bisa diselesaikan oleh Aang yang merupakan seorang avatar. Sementara itu, saat Zhao bertemu dengan Zuko dan Iroh, Zuko mengatakan bahwa Zhao harus merahasiakan informasi mengenai sang avatar yang telah kembali. Tetapi tampaknya Zhao justru mengkhianati Zuko dengan memberikan informasi itu pada ayah Zuko, yaitu sang Raja Api Ozai. Lalu film pun bersambung. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.